Firman-Mu berkata Tuhan, kami hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi kami hidup dari firman yang keluar dari Engkau Tuhan. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu berkuasa atas kami Tuhan. Ajari hamba-Mu, ajari kami semuanya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mengerti akan firman-Mu. Ajari hamba-Mu Tuhan, biar dapat menyampaikan dengan bahasa yang sederhana, yang gampang dimengerti. Berfirmanlah Tuhan, yang percaya katakan amin. Terima kasih kepada panitia Bonatahun Pasang Tahun Nusroa Sektor 2A di Karangpilet. Terima kasih juga kepada ketua dan seluruh anggota yang mempercayakan saya untuk menyampaikan firman. Ya, ini sebuah anugerah besar bagi saya, karena untuk menyampaikan firman itu perlu juga memang pergumulan. Dan ini juga menguatkan saya. Semoga juga ini menguatkan semua kita yang hadir di sini. Amin. Ya, tema yang disampaikan kepada saya yaitu Immanuel, Allah beserta dengan kita. Tertulis di dalam Matius 1 ayat 22 sampai 23, kita baca ya. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Ini ada 700 tahun yang lewat sebelumnya, firman ini sudah disampaikan, yang itu dikatakan di apa? Di Yesaya 7 ayat 14, firman ini. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Artinya firman ini keluar, suatu pertanda, masih pertanda. Pertandanya apa yang akan terjadi? Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Dan itulah yang disampaikan sekarang di tema kita, Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Di sini dikatakan Allah menyertai kita. Artinya kalau dikatakan ini, kalau seseorang menyertai kita, berarti dia sebagai apa? Sebagai teman, sebagai penopang, sebagai yang menolong, yang membantu. Tuhan di sini menyertai kita. Kenapa ini terjadi? Kenapa firman ini? Karena memang sudah ada hubungan dari antara manusia dengan Allah, ada hubungan yang rusak, yaitu akibat dosa. Padahal Allah berfirman apa? Kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita ciptakan manusia itu serupa dan segambar dengan Allah. Dengan kita. Kita di sini yaitu Allah. Memang ada beberapa pemahaman maksud dari kita ini, seperti Yahudi misalnya. Kita itu yang dianggapkan bahwa Allah dengan malaikat surgawi. Itu kalau pemahaman Yahudi. Kalau pemahaman kita di Kristen, kita itu adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang mau saya katakan gini, Yesus itu bukan lahir pada saat di Betlehem, tapi Yesus itu sudah ada sebelum dunia dijadikan. Itu dulu kita pahami. Jadi karena keberdosaan manusia pada mulanya, ada hubungan yang rusak antara manusia dengan Allah, yaitu dosa. Jadi pembatas manusia dengan Allah itu yaitu dosa. Makanya manusia dengan Allah itu semakin jauh. Walaupun jauh, tetap Allah itu mengasihi manusia yang diciptakannya. Yang mencari kita, apakah kita mencari Tuhan atau Allah yang mencari kita? Kalau di Kristenan, Tuhan yang mencari kita, Tuhan yang datang kepada kita. Tapi kalau agama lain, mereka sibuk mencari Tuhan, sibuk mencari di mana saya bertemu Tuhan, di mana saya mau masuk surga, di mana saya selamat. Kita mulai ini dengan nas kita ini dengan Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah.
Firman itu adalah Allah. Dan di ayat 14 dikatakan apa? Firman itu telah menjadi manusia. Firman menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi Yesus itu hadir, artinya bukan hadirnya pada saat firman ini keluar. Yesus itu hadir dari zaman sebelum firman, sebelum dunia dijadikan, sebelum manusia ciptaan. Dikatakan di Efesus 2:10 apa katanya? Efesus 2:10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Kita diciptakan dalam Kristus Yesus. Artinya firman Kristus Yesus itu firman. Bumi belum dikatakan situ. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Itu yang dikatakan di Efesus 2:10. Artinya kita diciptakan di dalam Yesus. Dan Yesus itu siapa? Kita baca di Filipi 2 ayat 6-8. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya, mengosongkan, kenosis. Allah mengosongkan dirinya menjadi manusia, mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Yesus itu bukan bukan jadi seorang raja. Kita bayangkan gini, kalau ketua punya wewenang nggak di sini? Walaupun panitia punya wewenang, tapi panitia tetap koordinasi dengan ketua, punya kuasa ya. Panitia punya wewenang nggak? Kalau ada anggota menyarankan, wah kalau bisa caranya begini, wewenangnya di mana? Tetapi Yesus bukan dari tingkat atas. Dia datang dari tingkat bawah sebagai hamba. Kalau dia sebagai raja, ya wewenang itu sudah dipegang, dia tinggal perintah. Tapi dia mau hadir di tengah-tengah kita. Amin. Di tengah-tengah orang miskin, di tengah orang kaya, di tengah-tengah semuanya. Dia itu yang dikatakan Allah menyertai kita. Penyertaan Allah itu tidak tanggung, tidak sebagai menyeluruh. Mungkin kita punya banyak persoalan, banyak masalah, kita yakin dulu bahwa Allah tetap akan menyertai kita. Amin. Ya, ini kita kaji dari Kejadian 1 ayat 1-3 ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong gelap gulita menutup samudra raya, dan roh Allah melayang-layang atas permukaan air. Berfirmanlah Allah. Kita diciptakan di dalam Yesus Kristus. Itu di Efesus 2:10 tadi. Yang pertama sini Allah Bapa berfirman. Roh Allah melayang-layang, roh itu Roh Kudus. Yang ketiga firman. Artinya itulah yang dibilang Tritunggal itu, Allah Tritunggal. Manusia diciptakan oleh Allah, yaitu yang dari tiga pribadi. Satu hakikat, tiga pribadi. Artinya Yesus waktu di kandungan, apakah dia Tuhan? Waktu seperti ini anak-anak, apakah dia Tuhan? Itu pertanyaannya. Kalau di tetangga kita bilang apa? Masa Tuhan itu lahir keluar dari rahim perempuan? Bukankah Yesus itu kudus? Tetapi kenapa harus dari keturunan perempuan? Makanya Yesus bukan lahir dari benihnya Maria.
tetapi dari Roh Kudus agar dia tetap kudus. Kalau dia lahir dari manusia, itu makanya kenapa ada perbedaan antara jalan kita dengan tetangga, karena mereka membayangkan, mengatakan bahwa Yesus itu keturunan manusia, berarti orang berdosa. Ada satu pertanyaan dari saya. Manusia itu mencuri maka berdosa. Atau yang kedua, manusia itu berdosa maka mencuri. Yang benar yang mana Bapak Ibu? Yang bilang nomor satu. Yang nomor satu, manusia itu mencuri maka dia berdosa. Atau yang kedua, manusia itu berdosa maka dia mencuri. Yang benar yang nomor satu atau dua? Dua. Manusia berdosa karena Iya kan? manusia mencuri karena berdosa. Dua. Dosa karena mencuri. Oke, saya tanya. Harimau menerkam kambing maka dia binatang buas. Atau karena harimau binatang buas maka menerkam kambing? Buas menerkam. Satu. Karena binatang buas maka sekarang pertanyaannya, apakah anak harimau itu binatang buas? Dia kan bisa terbang kambing. Buas. Mungkin kalau ada anak harimau sini kita bisa lulus itu. Masih anak harimau kan? Apakah dia binatang buas? Buas. Itu yang terjadi. Hubungan manusia dengan Tuhan itu ada batasnya tadi, yaitu dosa. Manusia itu berdosa, makanya karena kita semua manusia semuanya berdosa. Jadi nggak boleh kita katakan saya pendeta ya, saya berarti orang benar, saya lebih benar dari Bapak Ibu. Tidak, saya juga manusia berdosa. Tetapi karena keberdosaan kita itu hubungan kita jauh dari Allah, makanya itu yang dikatakan Immanuel, Yesus menyertai kita. Yang hubungan kita yang dengan Allah itu jauh, sekarang menjadi dekat. Dosa ini diputus melalui Yesus. Pertanyaannya sekarang, apakah Bapak dan Ibu di sini yakin keselamatan dibawa Yesus? Saya mau tanya, siapa yang yakin masuk surga? Amin. Kalau nggak yakin, berarti nggak ada Yesus itu datang. Yes. Kan Yesus datang untuk menyertai kita. Amin. Yang kita dulunya jauh dari Allah menjadi dekat. Amin. Itu yang dikatakan di mana? 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 19 sampai 20 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah baik Roh Kudus? Tubuhmu baik Roh Kudus. Yang dibilang tubuh kita ini adalah baik Allah, bukan berarti ini gereja itu, tapi Roh Kudus yang diam di kita, yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Kita itu bukan milik kita sendiri lagi. Makanya tubuh kita itu harus dijaga kekudusannya. Amin. Jangan mencuri, jangan berzina, karena kita kan sudah selamat. Kalau Rasul Paulus mengatakan bahwa orang percaya punya 2 KTP. Yang satu KTP dunia, yang kedua KTP surgawi. Apa yang dikatakan ayat 20? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Artinya Yesus pun datang bukan hanya sekedar lahir menyertai kita, tetapi tetap dia datang lengkap, sempurnakannya dengan membawa kita kepada keselamatan. Amin. Amin. Bahwa kita sekarang menjadi warga kerajaan surga. Di doa Bapa kami yang katanya, jadilah kehendakmu di bumi seperti Di surga. kita menjadikan rumah kita, hidup di dunia ini menjadi surga. Jadi kalau ada rumah tangga yang agak perang-perang dikit, ingat, jadikanlah bumi menjadi surga. Yang artinya perang-perang dikit, diingat, dikurangin. Ingat, ini rumah kita ini surga. Amin. Sama dengan
kumpulan kita ini juga kumpulan orang surga. Amin. Tidak ada saling ngomongin. Kalau ada yang jatuh, ya dibina. Kalau ada rumah tangga yang rusak, ya jangan diomongin. Masalah saya orang kan. Gimana itu rumah tangga? Benar. Karena kita harus jadikan bumi ini seperti ini surga. Itu ajaran Yesus. Kita mungkin hanya sepakat selama ini bapak kami. Jadi kendak bumi sebaru surga, tapi nggak memahami gitu. Sekarang mudah-mudahan kita makin paham bahwa kita ini adalah warga kerajaan surga. Amin. Amin. Makanya kalau kita meninggal adalah berpulang ke rumah Bapa, bukan semoga amal dan ibadahnya. Artinya kalau kita meninggal, kita pulang kampung. Kampung kita di mana? Surga. Amin. Adalah berpulang ke rumah Bapa, kembali kepada Bapa. Jadi kematian itu bukan momok menakutkan. Oh, karena mati muda, karena banyak dosa, tidak ada cerita. Karena Tuhan sayang sama dia. Amin. Itu psikologinya kita secara Alkitab. Kenapa orang meninggal muda juga gak boleh kita bilang, wah karena dia gak benar makanya mati. Sekarang kan sayang banget dia baik, tapi Tuhan terlalu baik makanya jangan baik-baik di dunia ini katanya lagi. Banyak kamu itu karena baik cepat buat makin muda dia katanya. Bukan berarti itu, karena Tuhan sayang. Artinya kalaupun kita pergi lebih dulu, itu berarti kita pulang kampung. Jadi keselamatan tadi kita sudah lunas, dibayar, sudah dibeli oleh Yesus melalui salib. Itulah yang menyempurnakan kita, hubungan kita dengan Tuhan itu. Jadi kalau ditanya kenapa Tuhan mati, memang Tuhan. Kalau Tuhan Yesus tidak disalib, ada nggak keselamatan? Dikatakan di apa? Di Yohanes 1 ayat 29 apa? Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia, yang menghapus dosa dunia. Jadi kehadiran Yesus bukan hanya menyertai kita dalam persoalan kita, dalam hidup kita, tetapi tetap menyertai kita sampai lunas, sampai tuntas, bahwa kita adalah orang-orang selamat. Amin. Amin. Bahwa kita yang percaya kepadanya adalah umat Kristus. Yes. Dan kita berarti mengikuti Kristus, berarti kita adalah umat kerajaan surga. Jadi jangan ragu. Saya kan udah banyak dosa. Dengan banyak orang kan, saya akan berdosa. Kali usigai langsung. Itu kan, itu kamu mesti arak kita godang. Saya akan berdosa, berdosa. Itu sudah langsung sekalian. Dan marlaku. Karena Tuhan, karena Yesus itu hadir juga bukan mengatakan bahwa kita kau udah berdosa, kau gak bisa lagi. Saya mau katakan, ada pelacur, misalnya berzina. Siapa yang mengatakan kalau dia berzina pasti masuk neraka? Ada yang dijamin? Tidak. Makanya kalau ada teman kita jatuh dalam dosa, jangan dihakimi. Amat tanda kasih ay berjuji nangis gak sih? Ay wado atau nangmar juji. Karena kita semua adalah warga kerajaan Surga. Amin. Punggungan ini warga kerajaan surga, makanya punggungan ini jangan ada perpecahan. Amin. Kalau ada keluarga yang rusak, yang ada yang kayak seperti apa pecah, punggungan ini memang bukan menghakimi. Kasih pantas lo, gak ada. Karena semua kita adalah orang yang berdosa. Kita disempurnakan langsung oleh Yesus, bukan hanya sebatas dia lagi datang. Bukan hanya benar. Apakah Yesus itu ketika menjadi manusia keilahiannya ada? Ada. Dia kira cuma satu yang tinggalkannya, kemuliaan surganya. Karena Yesus itu kan serba ada, karena Tuhan itu maha adil. Dia kan pada saat itu tidak maha adil. Itulah yang tidak melekat pada dirinya ketika dia di bumi. Tapi keilahiannya ada.
dia bisa bikin mujizat. Itulah Yesus. Jadi kalau dikatakan, ada yang mengatakan Yesus itu 100% manusia, 100% Allah, benar. Cuma satu yang tinggalkannya, kemuliaan surganya. Maha adil. Dia nggak maha adil pada, tapi kan ada Bapa dan Roh Kudus. Itu Allah itu tetap Esa satu, tapi punya 3 pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Penyataan Yesus juga sampai katanya apa? Sampai terakhir di Matius 28 ayat 20. Aku akan menyertaimu sampai akhir Zaman. Makanya yang sebelah kanan Yesus 1 detik percaya, 1 detik. Jadi saya mau minta bapak-bapak dan ibu-ibu semua, jangan ragu bahwa kita adalah warga kerja surga. Amin. Amin. Biar karena kita warga kerja surga, enggak, kita harus pegang juga ini. Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Inilah fungsi Roh Kudus itu. Kita melalui Roh Kudus kita dimateraikan, distempel bahwa kita itu milik Tuhan. Seperti kita beli tanah kan, kalau nggak ada materinya nggak saya. Harus ada. Kalau hanya tanah saya nggak beli tanah. Harus ada materinya. Distempel, kita sudah distempel milik Allah. Amin. Bagi yang percaya kepada Yesus. Ayat 14-nya, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Roh Kudus itulah yang buat jadi jaminan kita untuk keselamatan. Makanya kalau ada godaan-godaan seperti tadi kan, menjadikan tubuh kita baik Roh Kudus. Kalau ada godaan, ambil, jewer, toyo, habisi. Dalam nama Yesus. Tenang, tidak jadi berkelahi. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk kemuliaannya. Jadi Roh Kudus itu kemuliaan Allah. Karena dikatakan di apa selama Yesus hidup, apa katanya? Yohanes 14 ayat 16 sampai 18 apa katanya? Aku akan minta kepada Bapa ya, Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yesus selama di dunia menyertai manusia, dan yang menyertai kita sekarang itu siapa yang disertai? Roh Kudus. Dan melalui penyertaannya yang mati juga di kayu salib, bukan cuma langit. Ayat 17 ya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia. Dunia tidak dapat menerima Roh Kudus. Kalau secara dunia kita tak bisa terima. Sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Roh Kudus itu akan menyertai kita, diam. Itu perkataan Yesus langsung, bahwa kita tetap disertai juga dengan Roh Kudus, bukan hanya Yesus. Roh Kudus. Yesus lahir dari Roh Kudus. Makanya ketika Yesus pelayaran apa duluan? Dibaptis. Habis dibaptis, Lukas 4 ayat 18-19, Roh Tuhan ada padaku sebab Dia mengurapi aku untuk memberitakan kabar baik. Bahwa kita saat ini diberitakan dengan kabar baik, yaitu firman itu. Ayat 18 apa kata? Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Kita tidak akan ditinggalkan Yesus, tapi aku datang kembali kepadamu. Dan kita percaya ketika dunia selesai,
Yesus tetap akan mendampingi kita. Karena kata Yesus apa? Aku akan pergi menyediakan tempat bagi yang percaya. Saya percaya, kita semua mau percaya, amin. Amin. Bukan saya katakan kita itu orang benar, orang kudus, bukan ya. Tetap orang berdosa juga. Tetapi kita orang yang percaya. Amin. Karena kita bukan lagi orang-orang yang dikuasai oleh dosa. Ya, ada dosa yang sengaja, ada yang tidak sengaja. Tetapi yang penting apa? Bahwa Roh Kudus menyertai kita. Kalau memang kita melakukan dosa, ya minta pertobatan seperti Daud. Apa perbedaan Daud dengan Saul? Raja Daud apa? Berdosa. Yang menyuruh suaminya untuk berperang biar mati, biar istrinya itu dosa nggak? Gina. Dosa. Tetapi Daud minta permohonan ampun, minta pertobatan. Saul hanya cuma satunya di sana Saul apa? Tidak mau menyerahkan kerajaannya, maunya dia berkuasa. Tetapi dia nggak mengakui salahnya. Kalau kita ada salah, nggak salah kita berbicara pada Tuhan. Tapi kalau kita punya masalah, jangan seperti hati-hati juga kasih tahu masalah kita, beritahu masalah kita. Jangan kepada siapapun masalah kita beritahukan, karena ujungnya nanti awalnya ubi, ujungnya kolak, langsung matang nih. Mungkin ada rumah tangga, mungkin ya kecewa dia sama istrinya, mungkin kecewa sama suaminya, mau ngomong sama orang begini dia waktu tidak ada cerita lain. Yang satu yang harus kita pegang apa? Kami telah disatukan dalam Kristus. Amin. Dialah istriku yang paling cantik. Sang istri, dialah suamiku paling ganteng. Amin. Dia itu diri Tuhan buat saya. Amin. Wah, kalau begitu rumah tangga kita semua damai sejahtera. Amin. Datang suami pulang kantor, ini kopimu Pak. Biar papanya biar jangan keluar dari rumah Pak. Bikin kopi, temani menonton. Bukan datang dicuekin, airnya taruh ke lapo. Di rumah juga didiamin. Di rumah pun nggak ada kerja aku, daripada aku bengong begini-begini di rumah, ke lapo. Jadi ibu-ibu jangan salahkan kalau bapak-bapak ke lapo. Makanya diingat lagi bahwa dia adalah suamiku yang paling ganteng yang dipilih Tuhan. Pukul begini, cuci di rumah. Biar jangan kabur ini ke lapo. Suami juga biar anakku itu rapi, bersih. Wah, ku sayang istri, jaga anak kita ya. Jangan semua bapak, itu kan urusanmu, bukan urusanku. Itu pada umumnya. Anak bandel itu gara-gara ajaranmu, katanya sama istrinya. Bukan. Karena suami juga nggak merangkul istri, dimanja-manja, dimang-imangi. Jangan salahkan, kalau ada KDRT di rumah, jangan langsung seperti saya gitu. Kalau ada yang mau minta konseling sama saya, seorang ibu saya di rumah KDRT dipukulin, saya akan bertanya, kenapa terjadi? Saya nggak akan katakan, kalau kebiasaannya secara budaya, kita salahkan siapa? Suami. Tetapi kalau kita konseling, ya mungkin juga salah istri, nggak bisa saya suaminya. Pulang ke rumah udah capek, apalagi kan banyak kita di sini yang kerja ini, yang dari sekarang ini ada ke Jakarta, ada ke Bekasi, di perjalanan aja udah capek ya. Menghadapi maut juga kalau kita katakan ini naik motor sampai di rumah capek, nggak mungkin ke lapo lagi kalau di rumah itu dimaki-maki sama istri. Dia udah capek, biji-biji gitu. Biar dompetnya yang disisikan duit itu dikeluarkan, ini mah duitnya. Aturan ke lapo jadi nggak ke lapo.
Karena rumah tangga kita kepalanya Kristus. Amin. Karena kita tetap disertai oleh Kristus, makanya kita harus mengikatkan diri kepada Kristus. Di Kolose 1 ayat 23 dikatakan apa? Kolose 1 ayat 23, lakukanlah semuanya untuk Tuhan. Kolose 1 ayat 23. Sebab itu Kolose 2 ayat 23. Salah. Kolose 2 ayat 23. Kolose 2 ayat 23. Nah, Kolose 3 ayat 23, lupa. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Jadi bukan untuk diri kita. Kita mencari, kita bekerja, kita buat usaha itu untuk Tuhan. Karena kita sudah lunas dibayar di kayu salib. Jadi segala sesuatunya milik Tuhan. Anak juga anaknya Tuhan. Jadi karena anak Tuhan nggak ada hak orang tua mengikuli. Karena itu anaknya Tuhan. Gimana anak itu dibawa kepada Tuhan? Agar dia juga ikut selamat. Biar nggak ada yang jadi mual dari antara kita. Amin. Amin. Karena kita semakin yakin, semakin kuat di dalam iman saat ini. Saya percaya, apapun firman hari ini, saya percaya kita semakin kuat. Amin. Bekerja juga itu untuk Tuhan. Jadi banyak orang, si A kurang bagus, kurang rajin, tapi naik jabatannya. Akhirnya dimalas-malasin, ujungnya kamu naik jabatannya. Saya percaya, di dalam pekerjaan juga, itu ada mata-mata. Siapa yang rajin itu akan disampaikan, tapi dia malas cepat kabarnya. Wah dia si gudang si gudang mulut deh melorongos atau karejo. Nah, itu pasti ketahuan. Makanya kalau kita dibilang pantasnya aku yang dia didudukan itu, belum tentu. Tapi kalau saya yakin kalau kita rajin bekerja, karena kita bekerja itu untuk Tuhan, mungkin kita akan naik jabatan. Amin. Amin. Dan saya juga yakin pengurus-pengurus ini juga dipilih karena orangnya meyakinkan. Amin. Untuk bisa memimpin. Dan kita semua adalah pemimpin orang di rumah tangga minimal. Karena organisasi pertama kita adalah keluarga, dari keluarga. Amin. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya percaya firman ini akan membuatkan kita, dan saya yakin satu pun di antara kita pasti masuk surga. Amin. Amin. Yes. Saya di Abdimani, saya warga kerajaan surga. Saya tidak akan marah. Mari kita nyanyikan. Saya undang berdiri. Lagunya yang pertama ini cocok sama khotbahnya karena Allah menyertai kita.
Imammu berkata, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman-Mu. Dan kami setelah mendengarkan firman-Mu, kami percaya iman kami semakin bertumbuh. Amin. Urapi kami satu persatu Tuhan, jamah kami, urapi kami semua di keluarga-keluarga kami, agar semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Amin. Agar hati kami selalu tenang, agar kami dapat kekuatan baru. Sertai kami selalu Tuhan, di dalam rumah tangga kami, di dalam hubungan kami, di dalam kegiatan kami sehari-harinya Tuhan. Jamah kami selalu Tuhan. Yang percaya katakan Amin. ku ingin Selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu